Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Gereja Hosanna Praise Assembly. Bagaimana kabarnya? Saya juga sangat senang bisa bertemu dengan kalian lewat aplikasi Zoom. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dengan saudara-saudara. Sejak terakhir kali kita bertemu, sudah pasti ada banyak hal-hal yang sudah berlaku di dalam dunia ini dan juga di dalam kehidupan kita semua. Jadi ada hal-hal yang mungkin mengejutkan, mungkin ada hal-hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang mengelirukan, termasuk hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai Kristen, kita harus memiliki sebuah pandangan atau perspektif yang betul ketika kita menghadapi segala sesuatu hal-hal yang berlaku di dalam hidup kita. Sekiranya kita tidak memiliki perspektif yang betul, hati kita akan mulai merasakan penuh dengan ketakutan ataupun kekhawatiran. Yang sangat penting kita harus bertanya kepada diri kita, bagaimanakah kita melihat segala hal-hal ini yang berlaku di dalam dunia ini dan di dalam hidup kita. Bagaimanakah kita menafsirkan dan mengerti segala sesuatu hal yang terjadi sekarang ataupun yang sudah lalu. Sekiranya kita melihat daripada perspektif dunia, mungkin kita tidak memiliki pengharapan di dalam hati kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita memuji Tuhan karena kita memiliki perspektif yang berbeda daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena kita bisa lihat segala sesuatu dari sudut pandang surgawi dan bukan hanya dari pengertian alami ataupun pengertian pikiran manusia sahaja. Sebagai contoh, coba kita lihat di Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat ke-19, di sini tercatat, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ini menjadi suatu prinsip yang dipegang oleh Yesus ketika Yesus ada di atas muka bumi ini. Segala yang dilakukan olehnya, segala yang dikerjakan olehnya, di sini kita diberitahu Yesus hanya mengerjakan sesuatu apabila Yesus melihat Bapa mengerjakannya. Kalau kita lihat lebih dalam dari ayat ini, kita tahu bahwa Yesus melakukan sesuatu hanya dari sudut pandang surgawi. Yesus akan melihat kepada Bapanya dan segala yang dikerjakannya, Yesus akan juga kerjasama dan juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan melakukan apa-apa tanpa terlebih dahulu melihat dari perspektif surgawi. Dan sekiranya Tuhan Yesus memberikan contoh ini kepada kita, kita juga harus jadikan sebagai prinsip hidup kita, supaya kita tidak hanya melakukan mengikut kehendak kita, mengikut nafsu kita, mengikut gerak hati kita, ataupun mengikut apa sahaja yang diberitahu oleh dunia ini. Ketika kita hidup di akhir zaman ini, semakin menjadi penting supaya kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus selalu bertanya kepada Roh Kudus, apakah sudut pandang surgawi dalam hal ini? Apakah perspektif Tuhan, hal-hal yang sudah berlaku? Apakah dari mata Tuhan, mengapakah ini terjadi? Jangan kita hanya menafsirkan daripada pengetahuan diri kita, ataupun daripada penafsiran duniawi. Karena kebanyakan kali, apa yang ditafsirkan oleh dunia tidak tepat dan hanya memberikan kekecewaan, memberikan kesedihan kepada kita. Coba kita ingat kembali apa yang diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kitab Yohanes pasal ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-33,
Yesus berkata, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Segala yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bukan untuk menakutkan mereka, bukan untuk membawa sesuatu yang akan mengecewakan kepada mereka, tetapi supaya murid-muridnya memiliki damai sejahtera dalam Yesus. Kita lanjutkan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita harus tangkap apa yang disebut oleh Yesus di dalam ayat ini. Di dalam dunia ini, Anda dan saya akan melalui penderitaan dan penganiayaan. Ini adalah diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita sebagai anak-anaknya, kita akan memiliki damai sejahtera apabila kita lewati setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita. Hal-hal yang akan membawa penderitaan, penganiayaan di dalam hidup kita, kita tetap berpegang kepadanya, kita tetap kuat dalam hati kita, dan kita memperoleh damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Sekiranya kita tidak pegang kepada firman Tuhan, kita tidak melihat dari sudut pandang surgawi, apabila sesuatu berlaku, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita mulai berpikir dan bertanyakan diri sendiri, apakah Tuhan sudah lupakan kita? Apakah Tuhan tidak menjaga kita? Apakah Tuhan tidak melindungi kita? Tetapi tidak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki perspektif surgawi. Apa juga yang berlaku di dalam hidup kita, sekiranya kita adalah pengikut Yesus, kita tetap mengikutnya dan berpegang kepada firman-Nya. Segala sesuatu yang terjadi adalah diizinkan oleh Tuhan, dan Yesus mau mendorong kita dan memberitahu kita supaya kita kuatkan hati kita, karena Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Jadi ini adalah satu prinsip di dalam hidup kita. Jangan kita lupakan prinsip firman Tuhan ini. Segalanya harus dilihat dan ditafsirkan dari sudut pandang surgawi, dari perspektif Tuhan, dari perspektif kerajaan surga, supaya Anda dan saya tidak akan menjadi hilang pengharapan kita, menjadi takut, dan menjadi hilang keyakinan kita terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran firman Tuhan. Salah satu tema atau salah satu topik yang juga harus kita belajar dan mengerti dari sudut pandang surgawi adalah tentang tema kekudusan. Sebagai orang Kristen, sudah pasti kita sering mendengar tema atau topik kekudusan dikongsikan, dibagikan, ataupun dikhotbahkan, yang menjadi pengetahuan umum, atau salah satu cara kita memandang topik ini adalah, oh, aku sebagai Kristen, kita tidak suka, ya kan, apabila kita bicara tentang kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang tidak begitu disukai oleh Kristen. Mengapa? Adakah karena kita tidak memiliki perspektif yang betul? Apakah kita hanya mengerti dari sudut pandang manusia? Coba kita lihat dari firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita mau pahami, yang mau kita tafsir, haruslah berdasarkan fondasi firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 dari ayat ke-14 hingga ayat ke-16. Di sini Rasul Petrus memberitahu kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini kita lihat dari ayat ke-15
ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam firman Tuhan supaya kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Ini adalah sebuah perintah. Ini yang tercatat dalam firman Tuhan. Bukan hanya satu cadangan, bukan hanya satu yang dipikirkan, oh mungkin ini adalah satu ide yang bagus, tapi ini adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Ayat ke-15, kamu hendaklah menjadi kudus. Dan di sini kita diberikan sebab mengapakah kita harus atau hendak menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, karena yang memanggil kita yaitu Tuhan Yesus Bapa Surgawi kita, Roh Kudus, Tuhan kita adalah kudus. Oleh karena yang memanggil kita adalah kudus, yaitu kita juga dipanggil untuk menjadi kudus seperti Tuhan kita. Ini adalah sebuah atribut ataupun sifat Tuhan yang sangat indah, yang sangat berkuasa, yaitu kekudusan Tuhan. Tiada yang seperti Tuhan kita yang kudus. Amin, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita memiliki pandangan yang salah, kita mulai merasa takut atau kita coba hindari diri kita daripada topik atau tema kekudusan. Karena setiap kali kita pikir tentang kekudusan, kita pikirkan ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang diperlakukan oleh kita. Yaitu hanya perlakuan kita yang akan menjadi ukuran kekudusan. Jadi kita mulai pikir bahwa apakah yang harus kita lakukan, apakah yang kita tidak dapat lakukan, itu menjadi garis atau ukuran untuk mengerti kekudusan di dalam hidup kita. Ada juga pandangan umum yang lain, seperti yang tidak betul-betul mengerti firman Tuhan. Mereka pikir, selagi dosa saya tidak ditemukan orang. Mungkin ada banyak dosa yang saya lakukan, tapi selagi semua dosa atau kejahatan yang saya lakukan tidak ditemukan oleh orang, tidak ditahu oleh pastor saya, Pak Pendeta saya, Pak Gembala saya, selagi mereka tidak tahu, aku bisa sembunyikan ke semua itu, kiranya aku juga kudus. Apakah ini tergantung kepada sama ada yang ditemukan oleh orang ataupun tidak? Sudah pasti dan sudah jelas jawabannya adalah tidak. Jadi kekudusan bukan sama ada orang tahu, sama ada aku bisa sembunyikan kejahatanku, ataupun aku bisa melakukan sesuatu untuk memberitahu orang lain, aku adalah seorang yang kudus. Aku rajin beribadah, aku rajin melakukan semua ini, aku rajin melayani. Apakah ini semua ciri-ciri untuk membuktikan aku kudus sebagai anak Tuhan? Kita akan lihat dari perspektif firman Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Kita mesti memiliki pemahaman yang sejajar dan konsisten dengan firman Tuhan. Jika tidak, kita hanya membohongi diri kita, ataupun kita coba membohongi orang yang lain. Dan coba memberi sebuah pandangan kepada orang lain, oh aku adalah anak Tuhan atau Kristen yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita coba mulai mengerti topik atau tema kekudusan ini dari pandangan paradigma pengantin. From a bridal paradigm, perspektif dari paradigma pengantin yang tercatat di dalam firman Tuhan. Apabila kita lihat dari sudut pandang ini, kita mulai menghargai bahwa kekudusan ini bukannya sesuatu yang kita takut, yang kita tidak mau dekat, yang sesuatu yang akan membuat kita merasa salah, ataupun membuat kita merasa malu, atau yang sesuatu yang kita tidak mau belajar. Tapi apabila kita memiliki kebenaran firman Tuhan dari paradigma pengantin, kita mulai menghargai dan kita benar-benar mau menjadi kudus dalam keseluruhan hidup kita, seperti Tuhan kita yang kudus. Jadi pada awalnya mari kita mulai dari melihat hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan boleh dilihat dari berbagai sudut.
pandang. Ya kan, ada beberapa tingkat yang berbeda-beda dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukannya hanya sejenis saja hubungan kita dengan Tuhan, tetapi ada tingkat-tingkat yang berbeda. Sebagai contoh, apabila kita mulai menerima Yesus Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan, apabila kita bertobat dan kita mengakui dosa kita dan kita mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahir semula, dan perkataan itu dilahir semula memberitahu bahwa kita seperti seorang bayi, ya kan? Kita mulai bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Jadi dari saat itu dan dilanjutkan sepanjang kehidupan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan selalu adalah sebagai hubungan antara anak dan Bapa. Amin. Kita memanggil Tuhan kita sebagai Bapa kita. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa surgawi kita. Jadi itu adalah menunjukkan sebuah hubungan kita, ya kan? Memberitahu kita hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti antara anak dan Bapa. Kemudian kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri juga memberitahu murid-muridnya, saya tidak menyebut Anda sebagai hamba lagi, sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Hubungan kita kemudiannya bertambah dan menjadi seperti antara hamba dan Tuhan yang kita melayani, ya kan? Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak dan Bapa, sebagai hamba dan Tuhan kita. Amin. Kemudian Yesus memberitahu murid-muridnya, sekarang aku tidak menyebut Anda sebagai hamba, tetapi sekarang Anda semua adalah sahabat Tuhan. Semakin kita mendekati dan bertumbuh, mendekati Tuhan dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, jadi tingkat hubungan kita juga bertumbuh dan menjadi lebih intim lagi. Dari hamba sekarang sahabat Tuhan. Apabila kita menjadi sahabat Tuhan, Tuhan mulai memberi perwahyuan dan rahasia kerajaan surgawi kepada kita. Karena sekarang dia memberitahu murid-muridnya, aku tidak akan merahasiakan apa-apa daripada kalian, karena kalian semua adalah sahabatku. Daripada anak, jadi mungkin pada awalnya kita adalah murid, ya kan? Murid Tuhan, anak Tuhan. Jangan kita pikir, oh selepas aku sudah menjadi hamba Tuhan atau sahabat Tuhan, kita tidak lagi menjadi anak Tuhan. Tidak. Semuanya ini masih ada, tetapi berbagai dimensi, ya kan? Berbagai tingkat yang masih ada, tapi bertambah dimensinya sehingga hubungan kita dengan Tuhan diperkayakan. Jauh lebih daripada apabila kita, dari awalnya apabila kita mulai mengenal Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai guru kita. Amin, saudara-saudaraku. Dan kita jangan terlepas kebenaran firman Tuhan di mana kita juga memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan di mana kita dipanggil sebagai kerajaan imamat, ya kan? Kita juga adalah seorang iman yang melayani Tuhan. Jadi kesemua dimensi ini memberitahu kita hubungan kita dengan Tuhan yang ada berbeda maksudnya, maknanya. Dan hanya orang yang terus melanjutkan hubungan mereka dengan Tuhan yang mengerti hubungan itu, yang menghargai hubungan itu. Jadi jangan kita hanya berhenti sekedar aku hanya seorang anak Tuhan, aku hanya murid Tuhan. Kesemua ini adalah bagus, amin. Kita adalah anak Tuhan, kita adalah muridnya, tetapi Roh Kudus mendorong kita supaya kita terus bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lebih intim lagi menjadi sahabat Tuhan, lebih intim lagi menjadi iman Tuhan. Amin. Dan satu lagi hubungan kita dengan Tuhan adalah di mana kita juga dipanggil untuk menjadi pengantin Yesus. Apabila kita menyebut kata ini pengantin, ini tidak hanya terbatas kepada sama ada Anda adalah lelaki atau pria atau perempuan atau wanita, tetapi ini adalah sesuatu hubungan untuk memberitahu kita. Apabila kita lihat hubungan sesama manusia, hubungan yang paling intim adalah antara suami dan istri.
Jadi Tuhan juga mengambil contoh ini dan memberitahu kita bahwa kita juga dipanggil menjadi pengantin Tuhan Yesus. Untuk melambangkan dan memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa kita juga dipanggil untuk memiliki sebuah hubungan yang sangat intim sekali sebagai suami dan istri. Haleluya. Mengapakah ini penting? Apabila kita mau memahami tema kekudusan, kita mesti lihat dan belajar dari paradigma pengantin. Dan apabila kita memahaminya, dan pagi hari ini kita berdoa, kita percaya Roh Kudus akan memberi pengertian kepada kita semua. Coba kita lihat dari kitab Wahyu pasal 19 ayat ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara-saudaraku, coba kita renungkan di sini sesuatu yang akan terjadi suatu hari nanti di masa depan, yang adalah menjadi sesuatu acara yang paling dinanti-nantikan di surga, adalah hari perkawinan anak domba. Pernahkah Anda pikir tentang acara ini? Pernahkah Anda pikir adanya sebuah pernikahan yang teragung, yaitu antara anak domba dengan pengantinnya? Itu menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan, bukan hanya oleh para malaikat, tetapi juga sesuatu yang dinanti-nantikan oleh Tuhan Yesus, Bapa Surgawi kita, dan Roh Kudus. Dan seperti yang kita bacakan tadi dari kitab Wahyu, kita diberitahu kondisi pengantinnya, supaya pengantinnya siap untuk hari perkawinan tersebut. Pengantinnya telah siap sedia. Di dalam Alkitab, mungkin kita tidak cukup waktunya untuk lihat secara lebih dalam, tapi harus kita belajar, bukan setiap umat Tuhan ataupun dalam sebuah jemaat atau gereja Tuhan tidak berarti keseluruhannya adalah pengantin Tuhan Yesus. Karena walaupun undangan ini diberikan kepada setiap anaknya, ini tergantung kepada anak-anaknya yang meresponi terhadap undangan tersebut. Ada yang tidak mau, tetapi Yesus, Tuhan kita, bukan seorang yang memaksa. Oh, Anda harus, ini adalah panggilanmu, Anda harus menjadi pengantin. Ya, itu adalah undangan yang diberikan kepada semua. Tetapi jika Anda tidak mau, Anda tidak akan menjadi pengantin Tuhan Yesus. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara kita semua memiliki sebuah kerinduan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan setiap kita, Anda dan saya, juga telah diberikan sebuah undangan untuk menjadi pengantin Tuhan Yesus. Apakah Anda sudah siapkan diri Anda untuk hari pernikahan atau hari perkawinan dengan anak domba? Pernahkah Anda pikir itu adalah satu-satunya acara yang dinanti-nantikan, yaitu perkawinan antara anak domba dengan pengantinnya? Coba kita lihat dengan lebih lanjut lagi di dalam kitab Efesus pasal ke-5. Dalam kitab Efesus pasal 5, kita bacakan dari ayat 25 hingga ayat 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Ayat 26, untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dari ketiga-tiga ayat di dalam Efesus pasal ke-5, kita bisa menangkap isi hati Bapa Surgawi kita. Dan kita bisa memiliki
sebuah pengertian tentang topik kekudusan dengan lebih jelas lagi dari perspektif Bapa Surgawi kita, dari perspektif kerajaan surgawi. Jadi sudah siap kita mau menangkap firman Tuhan pagi hari ini? Coba kita lihat dengan lebih lanjut ayat ke-25. Dari ayat ke-25 ini kita akan dapat melihat hubungan antara kasih, dosa, dan kekudusan. Ketiga aspek atau ketiga hal ini ada hubungannya, dan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita mesti memahami di manakah posisi ketiga hal ini menurut firman Tuhan. Sekali lagi coba Anda dan saya lihat ayat ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita tahu sebagai murid Tuhan, amin, bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita karena kita membutuhkan seorang Juru Selamat. Mengapakah kita membutuhkan seorang Juru Selamat? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita sudah jatuh sebagai manusia, kita sudah jatuh dalam dosa. Dan menurut hukum Tuhan, menurut hukum Taurat, menurut hukum yang disyaratkan oleh Tuhan sendiri, sekiranya kita jatuh dalam dosa, kita harus mati. Dan mati berarti dipisahkan daripada Tuhan untuk selama-lamanya. Kita tidak dapat kembali mendekati Tuhan, kita tidak dapat kembali di dalam kerajaan terang. Karena apabila kita jatuh, kita berada di dalam kerajaan iblis setan, dalam kerajaan kegelapan. Dan menurut hukumnya, walaupun Tuhan itu kasih, dan Tuhan sangat mengasihi ciptaannya, tetapi Tuhan tidak bisa cuma berkata, oh aku mengasihimu, gak apa-apalah, coba kita lupakan dosa Anda. Aku cuma tutup mata aku dan aku terima Anda kembali. Itu tidak bisa karena menurut firman Tuhan, sekiranya seseorang itu sudah berdosa, hukumannya adalah dia harus mati dan harus diasingkan, dipisahkan daripada Tuhan buat selama-lamanya. Tetapi kita paham bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Oleh itu, Tuhan mengutuskan anaknya, satu-satu anaknya, Yesus, di atas muka bumi ini untuk mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Supaya Anda dan saya tidak perlu mati, tidak perlu diasingkan, dihukumkan untuk ke neraka dan dipisahkan daripada Tuhan buat selamanya, karena Tuhan Yesus telah mati buat pihak kita di atas kayu salib. Nah, itu mencerminkan kasih Tuhan kepada setiap kita. Walaupun Tuhan Yesus telah mati untuk Anda saya, setiap manusia, setiap orang harus membuat pilihan untuk menerima kasih tersebut dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa menerima hadiah ini, tanpa kita menerima keselamatan ini, kita masih di bawah hukuman ataupun di bawah hukum Taurat, di bawah kutukan hukum Taurat. Dan kita masih tidak dapat mendekati Tuhan, tidak kira sama ada kita coba dengan sedaya upaya, karena bukan kuat gagah kita, bukan kebaikan kita yang melayakkan kita untuk mendekati Tuhan. Semuanya karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Jadi, walaupun ini adalah fondasi, tapi kita harus paham dengan jelas dan teliti. Karena di akhir zaman ini ada banyak ajaran yang salah, yang mulai mengelirukan kita. Oh, mereka akan memberitahu kita, bukankah Tuhan Anda itu kasih? Sekiranya Tuhan Anda itu kasih, pasti Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Mengapa Anda begitu serius sekali? Kita boleh terima
dosa-dosa seperti homoseksual ataupun yang disebut di dalam firman Tuhan sebagai dosa. Tetapi di akhir zaman ini sudah banyak gereja yang mulai menolak firman Tuhan dan mulai menerima bagaimana cara manusia berpikir, dan mereka coba menafsirkan dan memberi alasan bahwa Tuhan itu kasih, dan oleh karena Tuhan itu kasih, Tuhan bisa menerima sesiapa juga tanpa perlunya pertobatan. Mereka masih boleh adakan gaya hidup mereka, teruskan sebagai homoseksual, sebagai seorang homo, tetapi Tuhan tidak akan marah dan mereka akan pergi surga. Semua itu adalah penipuan dari neraka. Dan kita harus menolak setiap ajaran tersebut. Oleh itu, kita harus paham prinsip firman Tuhan. Dan oleh karena pengajaran yang salah yang sedemikian, ada banyak gereja yang mulai menolak ajaran kekudusan. Ya kan, mereka bilang ini semua adalah pekerjaan dan kita tidak perlu bekerja lagi karena semua adalah karena anugerahnya. Kita harus menolak ajaran yang salah karena setiap ada ayat dalam firman Tuhan yang benar, yang masih memberitahu kita harus mengakui dosa kita dan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Amin, saudara-saudaraku. Jangan kita ditipu atau dibohongi atau dikelirukan oleh ajaran-ajaran yang salah yang sedemikian. Bukan sahaja kita dikelirukan, ada waktunya kita juga membohongi diri kita. Tuhan akan pasti mengerti kondisi saya. Aku sudah begitu rajin melayani, oleh itu aku berhak melakukan sedikit dosa. Pasti Tuhan paham, dan selagi tiada orang tahu, tiada orang menemukan dosaku, kan aku kudus karena darah Yesus. Semua pola pikir sedemikian adalah penipuan dan pembohongan dari iblis setan yang berasal dari neraka. Kita harus menolak ke semua pikiran sedemikian. Memang benar, Yesus, Tuhan kita atau Bapa Surgawi kita sangat mengasihi kita. Tetapi Bapa Surgawi kita juga harus mengikut hukum yang telah diberikan oleh dirinya. Dan menurut persyaratan dalam hukum yang diberikannya, kalau dosa, hukumannya adalah mati dan pergi ke neraka. Dijauhkan dan diasingkan, dipisahkan daripada Tuhan buat selama-lamanya. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Bapa Surgawi telah memberi sebuah jalan penyelesaian, yaitu Tuhan Yesus mengambil tempat kita dan mati di atas kayu salib. Apabila itu terjadi, tidak berarti Tuhan telah lupa tentang betapa pentingnya dosa, ataupun Tuhan sudah menutupi matanya dan tidak menghiraukan tentang dosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah sekarang dosa itu sudah ditebuskan oleh pengorbanan anaknya. Jangan menjadi dikeliru, ya. Semua ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi apabila kita memahami ini, kita mulai mengerti ayat ke-25 tadi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Coba lihat di sini. Segala sesuatunya berasal dari kasih Tuhan. Dan Yesus sangat mengasihi umatnya. Dan oleh itu Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Begitu besar kasih-Nya dan pengorbanannya. Yesus menderita dan mati di atas kayu salib. Jangan disia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu adalah menjadi fondasi. Itu adalah menjadi jawaban dan jalan penyelesaian supaya kita bisa dipulihkan dengan Tuhan kembali hubungan kita.
Walaupun kita berdosa, setiap kali kita mengakui dosa kita, setiap kali darah Yesus menyucikan kita, kita dapat dikembalikan dan dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi kita harus paham ketiga-tiga ini. Kasih Tuhan, dosa manusia, dan kekudusan. Fondasinya adalah Yesus telah menyerahkan dirinya kepada umatnya karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Dan Yesus menyerahkan dirinya dalam sebuah pengorbanan yang besar sekali. Jangan kita sia-siakan pengorbanan itu. Kita lanjutkan di ayat ke-26. Dan setelah Yesus melakukan itu, setelah Yesus mati di atas kayu salib, itu tidak berarti kita semua sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dari sudut pandang keselamatan, itu sudah selesai. Amin. Yesus sudah menyerahkan dirinya. Dari sudut pandang keselamatan, sudah selesai. Sekiranya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki keselamatan. Tetapi jangan hanya berhenti di ayat ke-25. Ayat 26 memberitahu kita tujuan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ayat ke-26, untuk menguduskannya. Setelah Yesus menyerahkan dirinya kepada kita, menyerahkan dirinya di atas kayu salib buat kita semua, tujuannya dan kerjanya di dalam hidup kita, karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah untuk mengkuduskan kita, untuk menyucikan kita dan memandikan kita dengan air dan firman. Haleluya. Bukan sahaja adalah sebuah perintah supaya Anda dan saya menjadi kudus, Tuhan Yesus juga mengerjakan hal ini dalam hidup Anda dan saya. Karya Roh Kudus dalam kehidupan seharian kita adalah untuk mengkuduskan kita. Kita harus memahami perkataan ini kudus, ya, dari bahasa aslinya. Pengkudusan ini ada juga pengertian di mana kita dipisahkan, terpisah atau dikhususkan untuk Tuhan sahaja. Kita terpisah dan dikhususkan untuk Tuhan. Set apart for God. Itu adalah kudus. Jangan kita hanya pikir hanya berkaitan dengan perlakuan kita. Memang benar itu adalah sebagian pengertiannya, tetapi pengudusan atau kekudusan juga berarti terpisah dan dikhususkan untuk Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi dari firman Tuhan kita mesti paham ada dua aspek, ada dua hal yang kita harus paham tentang pengkudusan. Satunya adalah memang benar Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya. Jadi keselamatan sudah selesai. Dari posisinya kita sudah dikuduskan. Amin. Sudah dikuduskan dari sudut posisi. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya lihat dari sudut posisi saja. Posisi itu harus dinyatakan di dalam hidup kita. Kita harus paham pengkudusan ini dari dua sudut. Satu adalah posisi, satu adalah proses supaya kekudusan ini dinyatakan dalam hidup kita. Nah, apabila Anda sudah menangkap ini harus kita jagakannya di dalam hati kita. Karena apabila kita paham, kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Segala sesuatu yang berlaku di dalam hidup kita, ada tujuan Yesus untuk mengkuduskan kita. Bagaimanakah Anda meresponi hal itu? Bagaimanakah Anda meresponi hal yang menyedihkan, mengkhawatirkan? Bagaimana Anda meresponi dalam setiap sikon dalam hidup Anda? Itu adalah proses pengkudusan.
Dari sudut posisi Anda sudah kudus. Dari sudut prosesnya Tuhan Yesus masih mengkuduskan kita. Mengapa? Karena kita juga harus paham isi hati Bapa Surgawi kita. Dari ayat ke-27, mengapakah kita harus dikuduskan? Mengapakah adanya proses pengkudusan ini? Dari ayat 27, kita diberi sebuah pengertian. Kita ditunjukkan apakah yang ada di dalam isi hati Bapa kita. Ayat ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya. Bisa nangkap saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Disinilah kita diberitahu isi hati Bapa Surgawi kita. Apabila Bapa Surgawi kita mengutuskan anaknya, ya, dia mau menyelamatkan kita, dia mau membawa kita kembali. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Tetapi pada saat yang sama, Bapa Surgawi menginginkan seorang pengantin yang kudus dan tidak bercela. Haleluya. Masih ingat apa yang saya katakan tadi? Acara yang dinanti-nantikan adalah hari pernikahan atau hari perkawinan anak domba di surga. Di hari itu, pengantin Tuhan Yesus yang datangnya jemaat dari seluruh bangsa dan setiap lidah yang sudah persiapkan diri mereka, yang sudah bekerja sama dalam proses pengkudusan. Haleluya. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Mereka menjadi sebagian daripada umat pengantin Tuhan Yesus. Itu adalah isi hati Bapa Surgawi kita. Amin. Bapak yang baik, Bapa Surgawi kita inginkan seorang pengantin untuk Tuhan Yesus. Apabila Anda menangkap isi hati Bapa Surgawi kita mulai memahami tema dan topik kekudusan dari sudut pandang yang berbeda dari paradigma pengantin. Di mana sekarang Anda paham dan menghargai, oh, aku sudah dipanggil untuk menjadi pengantin Tuhan Yesus. Aku harus memelihara hubungan aku dengan Tuhan Yesus. Aku harus memastikan pakaian aku tidak dicemarkan. Amin, saudara-saudaraku. Aku harus mulai memelihara, menjaga hidup aku sebagai anak Tuhan di dalam dunia ini. Hidup aku bukan hanya sementara, bukan hanya untuk mengerjakan, mencari kekayaan atau kemewahan dunia ini, atau kepuasan ataupun nafsu di dalam hidup ini. Dan apabila segalanya menjadi parah di dalam dunia ini, aku tidak akan menjadi sedih karena pengharapan aku adalah di dalam Yerusalem baru yang akan ada di masa depan. Amin, saudara-saudaraku. Dan aku adalah sebagian jemaat Tuhan yang akan menjadi pengantin Tuhan Yesus. Apakah ini membawa sukacita kepada hati Anda? Karena Anda juga dipanggil menjadi seorang pengantin Tuhan Yesus. Nah, apabila Anda pahami isi hati Bapa Surgawi kita, Anda juga ingin menjadi kudus. Anda akan bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pengkudusannya. Anda rela dipisahkan, diperkhususkan hanya untuk Tuhan. Wow, Anda rela, walaupun dunia tidak suka sama kita, Anda rela, Anda penuh dengan sukacita, Anda mau menjadi kudus. Anda tidak mau mencemarkan pakaianmu. Karena, coba lihat sekali lagi dengan jelas ayat ke-26 tadi, karena Tuhan Bapa Surgawi kita mau
pengantin atau jemaat yang kudus, yang tidak cacat, yang tidak ada kerut, atau yang serupa itu, dan tidak bercela. Itulah inti kekudusan yang begitu indah dari sudut pandang surgawi. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari perspektif akhir zaman, tema kekudusan ini sangat penting. Tetapi kita harus nangkap tema ini dari paradigma pengantin. Apabila Anda mendengar firman ini, mungkin Anda pikir, oh, aku masih belum benar-benar mengerti hubungan aku dengan Tuhan sebagai pengantin. Gak apa-apa, kita bisa mulai sekarang juga. Mungkin hubungan Anda dengan Tuhan hanya seperti seorang anak, seorang murid, atau seorang hamba. Kita berusaha untuk hubungan kita bertambah intim menjadi pengantin Tuhan. Kita mulai memberitahu Tuhan Yesus, aku menerima undangan ini untuk menjadi pengantinmu. Aku akan menjaga hati aku. Aku tidak akan memberikan hatiku untuk orang lain, karena aku hanya berikan hatiku dan hidupku untuk Engkau Yesus, satu-satunya yang aku cintai. Amin, saudara-saudaraku. Sangat penting di akhir zaman ini, karena kegelapan, kejahatan, dan dosa-dosa yang jelek akan menutupi bumi ini. Banyak lagi hal-hal yang parah, yang sangat, yang mengerikan akan terjadi di akhir zaman ini. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberitahu kita di dalam dunia ini akan adanya penganiayaan, penderitaan. Apakah pengantinnya sudah siap sedia? Sudah mempersiapkan hidup mereka, sudah bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pengkudusannya. Nah, apabila Bapa Surgawi lihat dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus melihat kita, mereka penuh dengan sukacita dan sangat-sangat gembira melihat kita sebagai pengantin yang sudah mempersiapkan diri tanpa celah, tiada kecacatan, dan sangat indah di dalam mata Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah hilang kasihmu terhadap Tuhan. Mungkin hatimu sekarang sudah penuh dengan kepahitan. Mungkin ramai antara Anda sudah penuh dengan kekhawatiran atau ketakutan oleh karena apa yang sudah berlaku di dunia ini ataupun dalam hidup Anda. Jangan putus asa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saat ini bukan waktunya untuk putus asa. Saat ini bukan waktunya untuk menjadi lemah. Tetapi Roh Kudus memberitahu Anda dan saya, kuatkan dan teguhkanlah hati Anda. Mari mencari wajah Tuhan. Mari kembali hidup di dalam kasih Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Mari kembali mencari wajahnya. Mari kembali mencari kerajaan surga. Hidup dalam kasih Tuhan. Jangan lihat kekudusan seperti sesuatu yang tidak enak di dalam hidup Anda. Kita sanggup dengan rela tidak berserah apa sahaja tabiat yang tidak baik, dosa yang tidak baik. Kita sanggup tidak mau semua ini yang jelek, karena kita paham isi hati Bapa kita dan kita menghargai kehidupan surgawi. Kita menghargai panggilan Tuhan buat Anda dan saya, panggilan menjadi pengantin Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudaraku. Mari cepat kembali kepada Tuhan. Mari cepat hidup di dalam kasih Tuhan. Mari cepat buang segala dosa, segala yang jelek, buang segalanya yang masih mengikat Anda. Buang segalanya, karena Tuhan Yesus hari ini memanggil Anda menjadi pengantinnya. Dan suatu hari nanti kita sama-sama akan menghadiri jamuan pernikahan di surga yang dinanti-nantikan itu. Dan kita berharap kita akan bertemu dalam hari perkawinan tersebut sebagai pengantin Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau berfirman dan berbicara kepada kami, Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah
melepaskan kami daripada tangan-Mu. Kami paham, kami percaya, kami yakin, kami masih ada di dalam hati-Mu, dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, saya berdoa pagi hari ini, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada anak-anak-Mu yang sudah mau putus asa, yang penuh dengan kekecewaan dan ketakutan, yang penuh dengan kerunsingan di dalam pikiran mereka. Bebaskan mereka daripada setiap pergumulan yang dihadapi oleh mereka. Dan mulai berbisik dan berbicara dalam hidup mereka, dalam hati mereka, supaya mereka tahu Roh Kudus masih memanggil mereka, masih bekerja, masih berkarya dalam hidup mereka. Dan inilah waktunya mereka merespon ini. Inilah saatnya mereka kembali hidup di dalam kasih-Mu. Inilah waktunya bukan untuk berputus asa. Ini bukan waktunya kita hidup jauh daripada Tuhan. Tapi ini waktunya kita membuang setiap dosa kita, setiap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mula berlari kembali kepada Tuhan. Mula mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, jadilah kami pengantin-Mu. Tuhan, teruskan proses pengkudusan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau karya-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin, kami rindu kasih-Mu. Kami mau cinta-Mu. Kami mau mencintai-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap ahli keluarga, jemaat, gereja, Hosanna Praise Assembly di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menopang, Engkau memelihara, melindungi, dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.